Pesatnya kemajuan teknologi informasi membuat jarak dan waktu bukan lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Jika di awal tahun 2000-an teknologi live streaming hanya bisa dilakukan oleh stasiun televisi dengan alat-alat mahal, kini siapa saja bisa melakukan siaran langsung hanya dengan smartphone. Kemudahan ini membuka peluang komunikasi lintas negara tanpa batas. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi yang begitu cepat juga dimanfaatkan sebagian orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan. Dulu, orang-orang harus pergi ke klub striptis untuk melihat penampilan penari seksi. Sekarang, semua itu bisa diakses dari mana saja lewat siaran langsung. Fenomena ini bahkan bukan lagi hal yang tabu di masyarakat. Kita bisa melihat aplikasi-aplikasi yang terindikasi menjadi platform untuk tindakan tersebut bebas beriklan di media sosial. Jika dibiarkan tanpa kontrol yang jelas, live streaming dewasa akan terus tumbuh subur, memperlihatkan sisi gelap dunia maya yang berkembang tanpa henti. Pada video ini, kita akan menganalisis bagaimana fenomena ini terjadi di masyarakat dan apa yang membuatnya tumbuh subur di Indonesia. Salah satu kasus yang heboh di media sosial terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sepasang suami istri, FR dan PN, nekat melakukan siaran langsung bermuatan pornografi dari rumah mereka. Dengan modal sederhana berupa ponsel, tripod, dan pakaian seksi, keduanya melakukan live streaming hingga 8 jam dalam sehari. Mereka berdalih, pekerjaan serabutan yang mereka jalani tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kisah serupa juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga diamankan karena melakukan aksi serupa melalui aplikasi live streaming bernama Hoti 51. Dengan penghasilan mencapai belasan juta rupiah per bulan, ia menjadi salah satu dari puluhan talent dalam jaringan konten dewasa yang dikelola secara profesional. Ironisnya, di balik wajah kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, ia malah melakukan hal yang tidak terpuji untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah demi menunjang gaya hidup. Di Cirebon ada kasus yang lebih memprihatinkan karena melibatkan anak-anak di bawah umur. Seorang pelaku menawarkan lowongan kerja di bidang fashion melalui media sosial. Namun, setelah menjaring korban, ia justru menyuruh mereka melakukan live streaming dengan konten dewasa, bahkan ada korban di bawah umur. Para korban dijanjikan gaji besar, namun yang mereka dapat justru trauma dan jeratan hukum yang menanti pelaku utama. Jika ditinjau dari beberapa kasus yang tadi kita bahas, mengindikasikan salah satu faktor utamanya tidak jauh-jauh dari motif ekonomi. Faktor ekonomi ini juga kemudian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan satu lagi untuk menunjang gaya hidup hedonisme yang terpengaruh konten-konten di media sosial. Banyak pelaku berasal dari kelas menengah ke bawah yang kehilangan pekerjaan, berpenghasilan rendah, atau bahkan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Dalam teori strain teori yang dikembangkan oleh Robert Merton, kondisi ini disebut sebagai bentuk inovasi, di mana individu menyimpang dari norma sosial untuk mencapai tujuan ekonomi karena merasa tidak punya akses ke jalur legal. Merton menyebut bahwa ketika masyarakat menetapkan tujuan ekonomi tertentu, namun akses legal untuk mencapainya terbatas, maka sebagian orang akan mengambil jalan pintas, termasuk lewat aktivitas menyimpang. Budaya populer di media sosial turut memperkuat dorongan tersebut. Zygmunt Bauman dalam konsep liquid modernity menjelaskan bahwa kehidupan modern kini serba cair, tidak pasti, dan konsumtif. Popularitas dan gaya hidup glamor ditampilkan secara instan melalui aplikasi dan platform digital. Gaya hidup inilah yang seringkali diglorifikasi, mendorong masyarakat untuk mengejar validasi dan kekayaan melalui jalan apapun, termasuk menjual konten vulgar. Menurut John Baudrillard, dalam teorinya tentang konsumsi simbolik, masyarakat modern tidak lagi membeli barang untuk kebutuhan nyata. Yang lebih penting adalah makna sosial yang melekat pada barang tersebut. Mempunyai iPhone terbaru atau berlibur ke destinasi eksotis menjadi lambang status dan prestis. Media sosial mempercepat proses ini. Setiap unggahan menjadi ajang pamer identitas,
tempat di mana realitas seringkali diselimuti oleh pencitraan. Dalam lingkungan seperti ini, banyak individu, terutama generasi muda, merasa terdorong untuk mengikuti gaya hidup serupa. Mereka berusaha menampilkan citra sempurna demi mendapatkan validasi berupa likes, komentar, dan pengakuan dari lingkungan digital mereka. Bahkan, kadang-kadang, pengorbanan finansial yang besar dilakukan hanya untuk menjaga ilusi tersebut. Teori dari Anthony Giddens dalam bukunya Modernity and Self-Identity menyebutkan bahwa dalam era modern, identitas individu dibentuk melalui proses refleksi diri dalam konteks globalisasi. Media sosial membuat individu melihat tubuh dan eksistensi sebagai aset yang bisa dikapitalisasi. Inilah yang memunculkan komodifikasi tubuh di ruang digital, di mana sensualitas dan performa menjadi alat tukar dalam pasar atensi. Tekanan ekonomi dan standarisasi kehidupan yang ingin hidup mewah diperparah dengan rendahnya literasi digital. Meskipun Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet, menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Katadata Insight Center, pada tahun 2023, indeks literasi digital Indonesia masih berada di level sedang dengan skor hanya 3,54 dari skala 5. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami etika, hak digital, dan risiko dunia maya. Live streaming dewasa pun menjadi jebakan. Tampak mudah dan menguntungkan, namun berisiko tinggi dari sisi hukum dan sosial. Masalah ini semakin kompleks karena minimnya edukasi seksualitas yang komprehensif. Pendidikan seksual yang sehat belum menjadi bagian dari kurikulum nasional. Padahal hal ini penting untuk membentuk pemahaman yang kritis terhadap tubuh, relasi, dan batasan privasi. Ketidaktahuan akhirnya mendorong masyarakat khususnya anak muda mencari pemahaman sendiri lewat internet, yang sayangnya seringkali justru menyesatkan dan membuka jalan ke eksploitasi digital. Di tengah masifnya penyebaran konten pornografi di media sosial, pemerintah Indonesia dinilai belum mampu menunjukkan langkah yang efektif. Seolah-olah pemerintah latah dengan laju teknologi yang begitu cepat berubah. Salah satu contoh nyata adalah wacana pemblokiran platform media sosial X, karena adanya konten dewasa yang dinilai meresahkan. Namun, banyak pihak menilai langkah ini tidak menjawab akar persoalan, justru menunjukkan kegagapan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi konten daring secara menyeluruh. Kebijakan semacam ini lebih tampak reaktif daripada strategis, tidak disertai upaya yang konsisten untuk membangun sistem pemantauan yang kokoh dan edukatif bagi masyarakat digital. Masalah lainnya muncul dari minimnya pengawasan terhadap platform live streaming yang banyak digunakan untuk menyebarkan konten pornografi. Aplikasi seperti Mango Live, Bigo Live, dan Nono Live kerap menjadi tempat para pengguna menyajikan tayangan vulgar secara real-time. Meskipun secara hukum pemerintah telah memiliki aturan yang melarang penyebaran konten dewasa, lemahnya pengawasan menyebabkan praktik ini berlangsung hampir tanpa hambatan. Para pelaku memanfaatkan celah pengawasan digital untuk menyamarkan aktivitasnya, dan pemerintah belum memiliki mekanisme yang kuat untuk menutup ruang tersebut secara menyeluruh. Fenomena ini menunjukkan bahwa live streaming dewasa bukan lagi kasus terselubung, tapi sudah menjelma menjadi fenomena sosial yang nyata. Kemudahan akses internet, lemahnya literasi digital, tekanan ekonomi, dan kurangnya edukasi hukum menjadi penyebab utama. Bahkan, aplikasi-aplikasi live streaming kini disalahgunakan menjadi panggung virtual yang memperjualbelikan privasi dan tubuh. Sudah seharusnya pemerintah lebih tegas lagi memantau dan menindak tegas hal-hal yang dapat merusak moral anak bangsa, dan pemerintah juga harusnya lebih melek digital lagi agar tidak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang selalu mencari cara agar lolos dari jerat hukum demi terrealisasikannya Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa di next episode.